Film Hope ini dirilis pada tahun 2013 diangkat dari kisah nyata yang terjadi di tahun 2008 tepatnya di negara Korea Selatan, di mana seorang gadis berusia 8 tahun bernama Na Yang diperkosa dan disiksa oleh seorang laki-laki berusia 57 tahun di sebuah toilet umum. Di film ini Na Yang diceritakan sebagai Sowon yang diperankan oleh Lee Rae, seorang anak perempuan berusia 8 tahun yang ceria dan pintar. Ia merupakan siswi sekolah dasar yang sangat antusias dalam belajar. Sowon memiliki teman kecil bernama Han Yang Soek yang merupakan tetangga rumahnya. Yang Soek dan Sowon sering kali bertengkar layaknya anak-anak pada usianya. Sowon terlahir dari keluarga sederhana dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis. Ibunya yang sibuk dengan toko kecilnya juga ayahnya yang sibuk bekerja di sebuah pabrik membuat Sowon kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Di suatu pagi, hujan turun dan Sowon terlambat masuk ke sekolah karena beberapa kendala. Ibunya sibuk membuka toko dan ayahnya bersiap bekerja, membuatnya harus berangkat ke sekolah seorang diri. Di tengah perjalanan Sowon dihampiri oleh seorang pria paruh baya bernama Cho Duson yang memintanya untuk dipayungi. Awalnya Sowon menolak, namun Cho Duson akhirnya membawa secara paksa gadis itu ke suatu tempat sepi yang tidak jauh dari tempat dia bersekolah. Di sana Sowon diperkosa secara brutal hingga mendapatkan perlakuan kasar di luar nalar. Beberapa bagian tubuh Sowon mengalami goresan dan kerusakan organ dari dubur hingga usus. Sowon harus dioperasi untuk mengangkat usus besar dan usus halus. Akibatnya Sowon harus menggunakan kantong kolostomi seumur hidupnya. Dari sini kita akan diperlihatkan perjuangan sebuah keluarga dalam menghadapi pasca kekerasan seksual, ditambah pula dengan kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan. Proses penyembuhan luka baik fisik maupun mental korban dan keluarganya yang memakan waktu yang tidak sebentar. Luka mental ini sampai pada tahap Sowon takut untuk bertemu dengan orang yang memiliki jenis kelamin yang sama dengan pelaku kekerasan. Bahkan ia takut dengan ayahnya sendiri. Hal lain yang dialami Sowon ialah merasa trauma saat melihat gang kecil yang ia lalui sesaat sebelum kejadian kekerasan yang ia alami. Sowon juga sempat berpikiran bahwa ia tidak akan bisa bersekolah lagi karena malu akan kejadian kekerasan yang menimpanya. Namun justru sebaliknya, teman dan sahabat saling membantu keluarga korban. Donghon yang merupakan ayah dari Sowon berusaha secara perlahan untuk tetap berada di dekat anaknya. Dia berusaha agar Sowon tidak memiliki trauma saat bertemu dengan ayahnya. Hal ini terlihat saat Donghon selalu menggunakan kostum setiap kali bertemu dan menemani anaknya. Termasuk saat waktu di mana Sowon kembali ke rumah sepulang dari rumah sakit. Donghon memasangkan tirai di antara kursi penumpang dan kursi kemudi, tergantung kain yang sengaja digantung Donghon agar Sowon tidak dapat melihatnya. Donghon juga beberapa kali ke kantor polisi untuk mengetahui perkembangan kasus yang dialami Sowon. Donghon sempat marah di kantor polisi karena pelaku sudah diketahui, namun pihak kepolisian belum bisa menangkapnya sebab beberapa peraturan yang ada. Dalam film ini juga menceritakan bahwa tidak hanya korban yang memerlukan terapis, namun keluarga korban juga perlu bertemu dengan terapis. Secara keseluruhan, film ini menggambarkan tahap-tahap yang harus dilewati korban kekerasan dan keluarganya agar dapat menerima keadaan yang menimpa mereka dan menghilangkan trauma mereka. Tentu saja, tahap-tahap tersebut memerlukan waktu yang tidak sebentar dan terkadang tahap-tahap tersebut juga tidak berjalan dengan mulus. Beruntungnya Sowon dan keluarga dikelilingi oleh orang-orang baik sehingga hal itu bisa meringankan beban mental yang diderita. Han Yusuk pun menjadi lebih akrab dengan Sowon, ditambah dia merasa bersalah karena pagi sebelum kejadian naas tersebut Han Yusuk pergi ke sekolah meninggalkan Sowon. Dia berpikir bahwa seandainya pada saat itu Han Yusuk pergi ke sekolah bersama Sowon, bisa saja hal itu tidak pernah terjadi. Scan berganti ke Mihi yang merupakan ibu Sowon karena kejadian yang menimpa Sowon mengakibatkan bayi yang dikandungnya sempat bermasalah. Donghon yang mulai depresi karena tekanan yang ada membuat emosinya terkadang tidak stabil. Berbagai usaha dan upaya dilakukan untuk mendapatkan keadilan atas apa yang terjadi oleh putrinya. Perbedaan pendapat antara Mihi dan Donghon mengenai Sowon yang akan memberikan kesaksian mengenai pelaku kekerasan membuat suasana terlihat menegang karena hal ini juga akan berdampak ke mental Sowon.
Di samping itu Sowon yang merasa putus asa sampai dia mempertanyakan kenapa dia harus lahir di dunia ini hingga rasa malu tidak ingin bersekolah kembali dan rasa kasihan terhadap orang tuanya yang semakin terpuruk karena keadaan ditambah ekonomi yang kurang mendukung. Bahkan ayah Sowon berharap bisa mencicil kostum boneka demi bisa menyenangkan hati anaknya agar trauma yang dideritanya bisa berkurang. Untungnya pemilik kostum boneka memberikan boneka yang jarang digunakan secara cuma-cuma ke ayah Sowon. Persidangan berlangsung tidak sebentar ditambah pelaku yang berkepala batu menyangkal bahwa itu bukan perbuatannya dan bertingkah seolah-olah seperti orang yang tidak berdosa. Menurut bukti yang ada, darah korban menempel di rompi pelaku dan terdapat sidik jari pelaku di TKP. Namun pelaku berdalih ia tidak ingat apa-apa yang bersangkutan dengan kejadian itu. Ditambah pengacara pelaku berargumen bahwa sidik jari yang tertinggal di TKP bukan berarti bahwa pelaku bersalah, karena TKP kejadian itu merupakan tempat umum sehingga tidak menutup kemungkinan pelaku berada di TKP bukan pada saat kejadian. Dan sayangnya pengadilan justru hanya menghukum Cho Do-son dengan 12 tahun kurungan penjara yang berujung kepada kemarahan publik karena ini tergolong peristiwa kejahatan dan kekerasan seksual yang tak terampuni. Cho Do-son sendiri kini kabarnya sudah bisa menghirup udara bebas sejak tanggal 12 Desember tahun 2020 dan pada tanggal 14 di bulan yang sama pemilik gedung yang ditinggali oleh keluarga Cho Do-son meminta semua keluarga Cho Do-son angkat kaki dari gedung tersebut. Ya iyalah, sampah memang harus dibuang pada tempatnya namun sayang tidak ada tempat sampah yang mau menampung sampah yang sudah terlalu busuk dan kotor. Dari sini kita juga akan sama-sama tahu bahwa negeri Wakanda tidaklah sendirian dalam urusan ketidakadilan dalam menangani sebuah kasus kriminal. Dari film ini banyak nilai kehidupan yang bisa kita dapatkan. Peran seorang teman dan sahabat saat mengalami kesusahan pun sangat terlihat. Begitu banyak nilai-nilai sosial yang bisa kita petik. Ketabahan dan keikhlasan sangat ditonjolkan dalam film ini.